Halo teman-teman, kita bertemu lagi dengan saya Julia. Dalam video pembelajaran kali ini, masih dalam mata kuliah Analisis Sistem dan Sistem Informasi Manajemen Perikanan Tangkap. Sebelum teman-teman menyimak lebih jauh video ini, alangkah baiknya teman-teman sudah lebih dahulu menyimak video saya sebelumnya dengan judul Pendekatan Sistem dalam Perikanan Tangkap. Di situ saya sudah menjelaskan mengenai ruang lingkup mata kuliah ini, kemudian ada definisi sistem dan juga definisi pendekatan sistem itu sendiri, sehingga teman-teman ada dasar atau background sebelum menyimak video ini. Untuk pokok bahasan kali ini adalah diagram sebab akibat atau biasa dikenal dengan causal loop diagram atau CLD dan diagram input output. Setelah mengikuti sesi ini, teman-teman diharapkan akan mampu membuat diagram causal loop system dan juga diagram input output. Pada video sebelumnya kita telah mengetahui tahapan dalam pendekatan sistem. Itu salah satunya ada analisis kebutuhan, ada formulasi masalah, dan juga identifikasi sistem. Dalam video sebelumnya kita telah membahas mengenai tahapan pendekatan sistem, yaitu analisis kebutuhan dan formulasi masalah. Untuk video kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai identifikasi sistem. Jadi, identifikasi sistem adalah suatu rantai hubungan antara pernyataan dari kebutuhan-kebutuhan dengan pernyataan khusus dari masalah yang harus dipecahkan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Identifikasi sistem biasa digambarkan dalam bentuk diagram sebab akibat atau causal loop diagram dan juga diagram input output. Jadi, diagram sebab akibat dan diagram input output ini menggambarkan suatu rantai hubungan antara pernyataan dari kebutuhan-kebutuhan dengan pernyataan khusus dari masalah yang harus dipecahkan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Jadi ini merupakan salah satu tahap dalam pendekatan sistem, yaitu identifikasi sistem. Adapun manfaat diagram sebab akibat dalam analisis masalah, yaitu kita bisa melihat hubungan antara subsistem-subsistem atau komponen-komponen atau elemen-elemen atau variabel-variabelnya. Kita bisa melihat masalah sebagai suatu sistem. Nah, diagram sebab akibat ini mendeskripsikan hubungan dan keterkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam sistem. Hubungan atau keterkaitan atau korelasi itu ada yang positif dan diberi tanda plus, dan juga ada yang berkorelasi negatif diberi tanda minus. Diagram sebab akibat itu menjelaskan tingkah laku sistem dengan menunjukkan sekumpulan titik yang terkoneksi dan loop-loop umpan balik yang diciptakan oleh koneksi-koneksi tersebut. Satu atau lebih titik menunjukkan gejala masalah. Selebihnya adalah rantai penyebab yang menyebabkan masalah. Notasinya adalah seperti ini. Independent quantity itu adalah disebut the cause atau sebab. Dependent quantity itu disebut the effect atau akibat. Jadi, sebab kemudian arahnya adalah kepada akibat dengan tanda panah.
Sebagai contoh, hubungan antara komponen biaya operasional dengan kerugian. Hubungannya bersifat positif. Karena apabila biaya operasional meningkat, maka kerugian pun akan meningkat. Apabila biaya operasional menurun, kerugian juga akan menurun. Kemudian, hubungan antara biaya operasional dengan keuntungan. Di sini hubungannya bersifat negatif. Karena apabila biaya operasional menurun, maka keuntungannya meningkat. Dan apabila biaya operasional naik, maka keuntungannya menurun. Kita lihat contoh gambar berikut. Di sini ada outflow atau aliran keluar dari air di suatu danau. Hubungan outflow dengan volume danau. Hubungannya adalah negatif. Karena pada saat aliran keluar atau outflow-nya naik, maka volume danaunya akan menurun. Dan sebaliknya. Selanjutnya, volume danau dengan level. Sini maksudnya level permukaan air. Hubungannya adalah positif. Dan selanjutnya, level permukaan air dengan outflow. Hubungannya juga positif. Lalu ada inflow dengan volume danau. Hubungannya adalah positif. Sekarang kita lihat contoh berikut. Bagaimana hubungan antar komponen ini? Bagaimana korelasinya? Apakah positif ataukah negatif? Komponen kemampuan nelayan dengan keberhasilan operasi penangkapan ikan. Bagaimana hubungannya? Iya, betul, positif ya. Karena apabila kemampuan nelayan meningkat, maka keberhasilan operasi penangkapan ikan juga akan meningkat, dan sebaliknya. Sekarang kita lihat hubungan antara komponen ukuran armada dengan keberhasilan operasi penangkapan ikan. Bagaimana hubungannya? Benar teman-teman, hubungannya adalah positif. Karena apabila ukuran armada meningkat, maka keberhasilan operasi penangkapan ikan pun akan meningkat, dan sebaliknya. Sekarang kita lihat contoh lagi. Hubungan antara perbekalan dan keberhasilan operasi penangkapan ikan. Bagaimana kira-kira hubungannya? Iya, betul lagi teman-teman. Hubungannya adalah positif. Karena apabila perbekalan meningkat, maka keberhasilan operasi penangkapan ikan juga akan meningkat, dan sebaliknya. Sekarang kita lihat yang satu ini. Bagaimana hubungan jumlah armada dengan stok sumber daya ikan? Oke, jawabannya adalah hubungannya negatif. Kenapa? Karena apabila jumlah armada meningkat, maka stok sumber daya ikan akan menurun, sehingga hubungannya adalah negatif. Teman-teman, apakah bisa memahami sampai di sini? Semoga bisa ya. Kalau belum, teman-teman bisa silakan diputar ulang videonya, disimak dengan sebaik mungkin, sehingga materi ini bisa dipahami dengan lebih baik. Sekarang saya berikan contoh lagi. Hubungan antara peraturan dengan stok sumber daya ikan. Kira-kira bagaimana hubungannya? Iya, betul. Hubungannya adalah positif. Mengapa? Karena dengan meningkatnya peraturan, maka stok sumber daya ikan
juga akan terjaga. Dan sebaliknya, bila tidak ada peraturan mengenai pengelolaan perikanan, maka stok sumber daya ikannya akan menurun. Sekarang kita lihat hubungan komponen ukuran armada dengan stok sumber daya ikan. Bagaimana hubungannya? Iya, hubungannya adalah negatif. Karena apabila ukuran armadanya meningkat, maka stok sumber daya ikannya akan menurun. Dan sebaliknya, apabila ukuran armadanya menurun, maka stok sumber daya ikannya akan meningkat. Dan seterusnya ya teman-teman. Kan teman-teman coba buat contoh sendiri dan mengerjakannya sendiri. Teman-teman jangan lupa untuk komponen atau elemen atau variabel atau subsistem yang akan dibuat korelasinya hendaknya menggunakan kata benda. Bisa dimengerti ya teman-teman? Nah, untuk mengetahui hubungan atau korelasi positif atau negatif, kita hendaknya mengetahui sense hubungan antar dua komponen. Itu sangat penting ya teman-teman untuk memahami keseluruhan tingkah laku sistem. Tadi sudah saya berikan contoh, jika komponen yang pertama meningkat dan yang kedua juga meningkat, maka hubungannya positif. Jika komponen yang pertama meningkat dan komponen yang kedua menurun, maka hubungannya negatif. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita lihat contoh diagram lingkar sebab akibat berikut ini. Kita lihat bahwa komponen kualitas SDM hubungannya dengan pendapatan itu adalah positif. Karena apabila kualitas SDM-nya bagus, maka pendapatan juga akan meningkat. Selanjutnya, komponen antara pendapatan dengan kesejahteraan. Hubungannya juga adalah positif. Karena bila pendapatan meningkat, maka kesejahteraan akan meningkat pula. Sekarang kita lihat komponen kesejahteraan dengan kecukupan gizi. Hubungannya adalah positif. Karena dengan kesejahteraan yang meningkat, maka kecukupan gizinya juga akan meningkat. Seperti itu kira-kira teman-teman contoh diagram lingkar sebab akibat. Sekarang kita ingat lagi sesi video sebelumnya pada materi pendekatan sistem di bidang perikanan tangkap. Ada dua sistem yang kita ambil sebagai contoh. Yang pertama adalah sistem perikanan longline tuna di PPS Cilacap, Jawa Tengah. Dan yang kedua adalah sistem pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Pacitan. Masih ingat ya teman-teman? Untuk pokok bahasan, analisis kebutuhan, dan formulasi permasalahan. Kali ini kita akan coba buat dari kasus yang sama, dari sistem yang sama, diagram lingkar sebab akibatnya. Sekarang kita akan coba buat diagram lingkar sebab akibat dari sistem perikanan longline tuna di PPS Cilacap, Jawa Tengah. Kita mulai dari teknologi penangkapan. Teknologi penangkapan akan meningkatkan hasil tangkapan. Hasil tangkapan akan meningkatkan pasar. Dan sebaliknya, hasil tangkapan akan menurunkan ketersediaan sumber daya ikan. Teknologi penangkapan juga akan meningkatkan industri penunjang.
Industri penunjang pada akhirnya akan meningkatkan lapangan kerja. Lapangan kerja akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah. Dan juga akan meningkatkan kelembagaan dan kebijakan pemerintah. Untuk selanjutnya akan meningkatkan pelabuhan perikanan dan fasilitasnya. Dan pada akhirnya akan meningkatkan aksesibilitas lokasi. Aksesibilitas lokasi akan meningkatkan pasar. Teman-teman bisa melihat di sini. Jadi misalnya ada satu sebab dan dia ada dua akibat, maka bisa diberi penomoran yang sama. Contohnya adalah pada komponen teknologi penangkapan. Komponen teknologi penangkapan berhubungan dengan dua komponen lainnya, yaitu komponen hasil tangkapan dan juga komponen industri penunjang. Karena itu masing-masing diberi penomoran yang sama, yaitu nomor 3. Masing-masing memiliki tanda positif. Seperti itu ya teman-teman. Namun demikian, sistem penomoran ini tidaklah wajib. Jadi ada yang lebih menyukai menggunakan penomoran ini supaya lebih mudah untuk membaca alur dari diagram lingkar sebab akibat ini. Namun ada pula yang lebih senang tidak menggunakan penomoran-penomoran ini, sehingga notasinya hanya komponen dan korelasinya, yaitu positif atau negatif. Seperti yang akan kita lihat pada contoh berikut ini. Ya, ini adalah diagram lingkar sebab akibat dari sistem pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Pacitan. Di sini teman-teman lihat ya, tidak ada penomorannya, hanya komponen dan korelasinya. Jadi di sini kita lihat bahwa teknologi penangkapan ikan akan berpengaruh positif terhadap hasil tangkapan. Hasil tangkapan akan berpengaruh positif terhadap pasar. Pasar akan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan nelayan. Kesejahteraan nelayan akan berpengaruh positif terhadap tenaga kerja. Tenaga kerja berpengaruh positif terhadap teknologi penangkapan ikan. Kemudian teknologi penangkapan ikan juga berpengaruh negatif terhadap ketersediaan sumber daya ikan. Ketersediaan sumber daya ikan akan meningkatkan atau berpengaruh positif terhadap teknologi penangkapan ikan. Dan ketersediaan sumber daya ikan juga berpengaruh positif terhadap regulasi pengelolaan sumber daya ikan. Selanjutnya, pasar akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah akan meningkatkan kelembagaan dan kebijakan pemerintah daerah. Kelembagaan dan kebijakan pemerintah daerah akan berpengaruh positif terhadap pelabuhan perikanan dan fasilitasnya. Pelabuhan perikanan dan fasilitasnya berpengaruh positif terhadap teknologi penangkapan ikan dan juga berpengaruh positif terhadap aksesibilitas pangkalan pendaratan ikan. Dan selanjutnya, aksesibilitas pangkalan pendaratan ikan akan berpengaruh positif terhadap pasar. Demikian seterusnya ya teman-teman. Sekarang saya memiliki contoh diagram lingkar sebab akibat sistem pendataan perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi. Teman-teman, bagaimana cara membacanya? Dicoba ya. Selanjutnya, kita akan beranjak pada pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai diagram input-output.
Diagram input-output seperti ini bentuknya teman-teman. Jadi ada input, ada processing, ada output, dan juga ada feedback. Input di sini mulai dari bahan, komponen, tenaga kerja, penelitian dan pengembangan itu termasuk input. Untuk pemrosesan itu termasuk produksi, perakitan, pengelolaan, dan kemampuan. Untuk output itu termasuk produk akhir, kepuasan konsumen, dan kepuasan karyawan. Untuk feedback ini termasuk informasi, ide-ide baru, dan umpan balik dari tenaga ahli serta konsumen. Sekarang kita melihat tahapan kerja dalam pembuatan diagram input-output. Yang pertama, kita perlu menetapkan tujuan. Yang kedua, kita mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh. Di sini ada variabel yang dapat dikendalikan pengaruhnya oleh pelaku sistem, disebut input terkontrol. Kemudian ada variabel yang tidak dapat dikendalikan pengaruhnya oleh pelaku sistem, disebut input tidak terkontrol. Ada pula variabel lingkungan yang harus ditaati oleh pelaku sistem. Bagaimana untuk mengidentifikasinya? Kita menyebutkan semua variabel, baik bahan, tenaga kerja, komponen fisik atau legal, research and development, termasuk teknologi, material baru. Kemudian, kita uji relevansi variabel dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, kita formulasikan variabel dalam 3 kelompok input, yaitu input terkontrol, input tidak terkontrol, serta input lingkungan. Selanjutnya, kita menentukan hasil transformasinya berupa output yang dikehendaki dan output yang tidak dikehendaki. Output yang tidak dikehendaki dilakukan upaya perbaikan, di follow up oleh manajemen melalui kegiatan feedback atau umpan balik dalam bentuk recycle, reuse, dan repair. Diagram input-output adalah seperti ini. Ada input tidak terkontrol, serta input terkontrol, dan juga input lingkungan. Di sini prosesnya tidak kita ketahui. Selanjutnya, dari proses ini akan keluar 2 output, yaitu output yang dikehendaki serta output yang tidak dikehendaki. Untuk output yang tidak dikehendaki, kita lakukan manajemen pengendalian sehingga menjadi input. Output yang tidak dikehendaki akan dilakukan upaya perbaikan. Upaya perbaikan di-follow up oleh manajemen melalui kegiatan feedback dalam bentuk recycle, reuse, dan repair. Teman-teman, sekarang kita ambil lagi sistem perikanan longline tuna di PPS Cilacap. Kita akan daftarkan input serta output dalam membangun diagram input-output. Yang pertama adalah input terkontrol. Di sini ada sumber daya manusia, ada sumber daya teknologi, serta sarana prasarana infrastruktur. Selanjutnya, input tidak terkontrol. Di sini ada potensi ikan, BBM, pasar, serta iklim.
Untuk output yang dikehendaki, di sini ada kelayakan usaha perikanan tuna, ada penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan nelayan, peningkatan PAD, serta peningkatan perekonomian. Adapun output yang tidak dikehendaki, di sini ada produksi ikan tuna yang berkurang, ada biaya penangkapan yang mahal, serta biaya pengolahan yang mahal. Dari output yang tidak dikehendaki, kita lakukan manajemen pengendalian, sehingga pada akhirnya akan diperoleh output yang dikehendaki, atau output yang tidak dikehendaki diminimalisir seminimal mungkin. Untuk input lingkungan dalam sistem ini adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2010 serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 107 Tahun 2015. Baiklah, teman-teman, kita akan melihat lagi contoh diagram input-output sistem pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Pacitan. Di sini, input terkontrolnya adalah sumber daya manusia, sumber daya teknologi, sarana, prasarana, dan infrastruktur, modal investasi dan operasi, serta kelembagaan. Untuk input tidak terkontrol adalah stok sumber daya ikan, nelayan dari daerah lain, serta perizinan penangkapan. Untuk input lingkungan, antara lain adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000, serta kebijakan Pemda. Adapun output yang dikehendaki antara lain adalah penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan nelayan, peningkatan PAD, perkembangan perekonomian, dan pembangunan daerah. Adapun output yang tidak dikehendaki adalah produksi hasil tangkapan yang berkurang, serta biaya operasi penangkapan yang tinggi. Untuk itu dilakukan manajemen pengendalian, sehingga output yang tidak dikehendaki akan diminimalisir ataupun juga dihilangkan. Demikian teman-teman, semoga teman-teman memahami ya bagaimana kita membuat suatu diagram input-output. Teman-teman jangan lupa untuk notasinya, tanda panahnya. Untuk input akan masuk ke dalam proses, sedangkan output adalah keluar dari proses. Seperti itu ya teman-teman. Jadi setelah kita mempelajari diagram lingkar sebab akibat serta diagram input-output ini, kita bisa memahami teman-teman bahwa identifikasi sistem adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat dan menentukan hubungan yang logis antar variabel tersebut. Kita lihat satu contoh lagi, yaitu diagram input-output sistem proses pemanfaatan sumber daya lobster. Di sini input tidak terkendali adalah stok dan musim sumber daya lobster, kondisi oceanografi perairan, serta posisi daerah penangkapan ikan. Adapun input terkendalinya adalah teknologi penangkapan, keterampilan ABK, serta modal usaha. Untuk output yang dikehendaki antara lain adalah keuntungan usahanya yang baik, produknya memenuhi standar pasar, dan juga kesejahteraan nelayan meningkat, serta PAD yang meningkat. Untuk output yang tidak dikehendaki ialah kerusakan habitat lobster,
produk bycatch, serta konflik pemanfaatan. Untuk itu dilakukan manajemen pengendalian atau feedback. Untuk input kebijakan atau lingkungannya ialah Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami bagaimana kita membuat diagram lingkar sebab akibat serta diagram input-output dalam suatu sistem. Teman-teman jangan lupa untuk menunjukkan kembali diagram yang telah dibuat kepada para pelaku sistem, sehingga kita bisa memperoleh koreksi ataupun masukan dari para pelaku tersebut. Untuk lebih memahami materi ini, silakan teman-teman coba sendiri membuat satu diagram lingkar sebab akibat dalam bidang perikanan tangkap. Selanjutnya, teman-teman coba interpretasikan diagram tersebut. Yang kedua, teman-teman coba membuat satu diagram input-output dari diagram lingkar sebab akibat yang telah teman-teman buat tadi. Dan coba interpretasikan diagram tersebut. Baiklah teman-teman, sampai di sini materi kita kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik apa yang saya sampaikan di sini. Selamat belajar, semoga sukses selalu untuk teman-teman, dan sampai bertemu dalam video-video selanjutnya. Terima kasih.